Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita boleh memuji Tuhan, kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita siapkan hati kita mau menyembah Dia sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia. Sebab Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Dia. Mari pemain musik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur Bapa. Sebab sungguh besar setiamu bagi hidup kami. Tak dapat kami membalas kebaikan-Mu ya Allah. Selain kami memuji, menyembah-Mu, mari umat Tuhan angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, sungguh besar, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita katakan dengan iman. Takkan ku takut, takkan ku ger. Mari umat Tuhan katakan dengan iman. Kaulah Tuhanku, takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
kekuatanmu. Ku berserah, katakan ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah, katakan dengan iman sekali lagi, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Janji-Mu Tuhan, iya dan amin. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu, iya dan amin. Oh, oh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, tak dapat kami membalas kebaikan-Mu selain kami memuji menyembah-Mu. Ini kami umat-Mu Bapa, di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, kami mau tetap berdiri dengan iman. Dan kami percaya janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Kami siap menari bagi-Mu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Shalom. Haleluya. Philadelphia, kasih persaudaraan. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari saudara nyanyi, memuji Tuhan, amin. Haleluya, musik siap memuji Tuhan, amin. Hey, mari kita berdiri kembali saudara, amin. Nyanyi, puji Tuhan. Mari singer, kita angkat suaramu, amin, haleluya. Ya, nyanyi, puji Tuhan. Bangun, bangun, baik kudusnya. Di tempat ini Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama, anugerahnya bagiku, berkatnya dicurahkan. Sambutlah Dia, siapa? Juru selamat, ya. Bersoraklah, dipuji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari sekali lagi katakan sama-sama, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah siapa? Juru selamat, bersoraklah, nyanyi-nyanyi, puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun
baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama. Anugerahnya bagiku, berkatnya dicurahkan. Malah Dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi apa? Bagi kemuliaannya. Sama-sama nyanyi. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin, haleluya. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Amin. Bangkit gereja Tuhan. Sekarang, bukan nanti, bukan besok, tetapi sekarang. Kitalah gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan. Amin, haleluya. Mari musik memuji Tuhan. Yeay, haleluya. Amin. Menari bagi Allah kita. Haleluya. Ya, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, imannya dipulihkan. Bersoraklah sekali lagi, bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, imannya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan. Kuasamu terima dengan iman, takkan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Siapa? Bagimu Tuhan. Katakan amin, amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Besok sekali lagi, bangkit, bangkit. Mana suaramu umat Tuhan, haleluya. Maju, yeah. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulih. Bersoraklah dengan iman, sama-sama katakan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Mari tepuk tangan di atas kepala. Ya, amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Katakan amin.
merebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Sekali lagi dengan iman katakan, maju berperang, umat pemenang, merebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bangkit bersama Tuhan. Sebab kami percaya tak pernah Kau tinggalkan kami. COVID-19 boleh melanda negara kami. Virus corona boleh ada, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sebab roh Allah jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Biarlah kami percaya Tuhan, kami pasti mendapatkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan, ini kami anak-Mu. Mari umat Tuhan, angkat pujian ini dengan iman-Mu, bahwa Engkau percaya bahwa Engkau akan mendapatkan yang terbaik. Asal Engkau tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Asal Engkau tetap menempel seperti pohon anggur yang tetap menempel. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman kita katakan saudara. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu. Yang percaya katakan amin. Mari sekali lagi umat Tuhan katakan, aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik. Mari angkat tanganmu kita katakan, ku puji, haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, katakan ku puji.
percaya Tuhan, kami akan mendapatkan yang terbaik daripadamu Yesus. Kami percaya Bapa, kami percaya ya Allah, kami pasti mendapatkan yang terbaik darimu ya Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku puji, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya bagimu Yesus, bagimu Yesus, bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur pada hari ini di awal bulan September kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan, kepada Raja di atas segala raja, kepada kekasih jiwa kami yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman itu sendiri. Urapan-Mu bagi hamba-Mu, urapan-Mu bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun saudara-saudara kami berada. Puji Tuhan, kami mematahkan segala kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selamat ketemu kembali di ibadah online kita ya, di rumah saudara masing-masing. Dan selamat kita berada di bulan September. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Saudaraku, tema bulan September adalah sebagai berikut. Nanti saudara ikutin di rumah saudara masing-masing. Hei jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah, berkat Tuhan turun. Sekali lagi saudaraku. Hei jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah, berkat Tuhan turun. Puji Tuhan. Sudah percaya bahwa berkat Tuhan turun di bulan September ini? Haleluya. Kita akan membuka Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Mari kita berdiri dan baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Saudaraku, perbuatan baik itu diumpamakan seperti benih. Makanya akan datang masa menuainya. Ya, perbuatan baik itu seperti saudara menabur benih. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita juga kan tidak akan jemu-jemu menuai hasilnya, menuai berkat Tuhan, bukan?
Ya, pada waktu engkau berbuat baik, berkat Tuhan akan turun. Pada waktu kita menanam benih cabai, dalam waktu 2-3 bulan cabainya akan muncul. Pada waktu kita menabur benih lele, maka dalam waktu 5 bulan lelenya sudah bisa dipanen. Kalau kita menabur benih mangga, dalam 2-3 tahun buah mangganya kita bisa ambil. Bayangkan kalau saudara punya kebun tanaman, kebun buah-buahan yang bermacam-macam, kita tabur di sana berbagai benih. Setiap minggu, setiap bulan, saudara bisa menuai bermacam-macam sayuran dan buah-buahan. So, demikian juga kebaikan. Kalau engkau menabur kebaikan setiap hari, percayalah, engkau juga akan menerima berkat Tuhan, penuaian setiap hari juga. Sebab setiap taburan ada masanya. Haleluya. Saudaraku, lakukan aja setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, menjadi satu kebaikan. Pada waktu engkau bangun tidur, pertama kali engkau tersenyum sama Tuhan, ya, dan katakan terima kasih Tuhan, selamat pagi. Begitu mata kita melihat istri atau suami atau anak-anak, kita tersenyum dan katakan juga selamat pagi, I love you. Tabur kebaikan dalam hidup kita, di rumah tangga, di kantor, di pekerjaan, di usaha saudara, di pergaulan. Tabur dan engkau akan menuai. Nah, pagi ini saya akan bicara dari banyak berkat taburan saudara, berkat Tuhan akibat perbuatan baik, seperti banyaknya jenis pohon-pohonan, jenis buah-buahan. Saya mengambil 10 berkat untuk perbuatan baik. 10 berkat Tuhan untuk perbuatan baik. Yang pertama, saudaraku, mereka yang berbuat baik, mereka juga akan diberikan jodoh dari Tuhan. Haleluya. Dan mereka bisa berumah tangga. Di dalam kitab Keluaran ada satu cerita pada waktu zaman Raja Firaun sudah tidak lagi menghargai karyanya Yusuf yang begitu hebat, karena setelah sekian puluh ratus tahun dan bangsa Israel makin bertambah-tambah, mereka ketakutan. Bangsa Israel makin lebih banyak dari bangsa Mesir pada waktu itu. Maka diperintahkanlah kepada bidan-bidan pada waktu itu untuk membunuh setiap bayi laki-laki orang Ibrani yang dilahirkan. Ya, dikatakan kalau engkau nanti menolong wanita Ibrani melahirkan dan kamu lihat bayi yang lahir itu laki-laki, pijit dia, bunuh dia. Kalau perempuan, biarkan dia hidup, nggak apa-apa. Tetapi Alkitab menuliskan dalam Keluaran 1, dikatakan ada 2 bidan, yaitu Sifra dan Pua. Dua-duanya takut sama Tuhan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun waktu itu. Sehingga mereka ditegur, kenapa? Banyak wanita Ibrani yang kamu tolong, laki-laki anaknya tidak kamu bunuh. Nah, bidan-bidan itu berkata, sebab wanita-wanita Ibrani itu lebih kuat dibandingkan dengan wanita Mesir. Kalau wanita Mesir, dia sakit bersalin, dia tunggu bidan datang masih keburu. Kalau wanita Ibrani udah melahirkan dulu baru bidan datang. Jadi bagaimana saya bisa bunuh gitu. Dan akibatnya apa yang Tuhan buat kepada bidan-bidan waktu itu, Keluaran 1 ayat 20 dan 21 dikatakan, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia, Tuhan,
membuat mereka berumah tangga. Haleluya. Saudaraku, perbuatan baik bisa mendatangkan jodoh, bisa mendatangkan satu rumah tangga. Yang kedua, berkat Tuhan dari perbuatan baik akan dikaruniai keturunan atau anak. Ya, cerita di Alkitab diambil dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Di situ diceritakan ada satu keluarga di Sunem, ya, di daerah Sunem, dan Nabi Elisa suka lewat ke situ, dan istri dari satu keluarga kaya, kata firman Tuhan, suka mengajak Nabi Elisa untuk mampir dan kasih makan kepada Nabi Elisa. Dan satu kali ini perempuan Sunem ini bilang sama suaminya, dia bilang begini kan, "Pak, saya lihat itu Nabi Tuhan sering lewat ke sini. Mungkin ada baiknya kita bikinkan kamar di atas, ya, di lantai 2 mungkin. Kita siapkan tempat tidur, kita siapkan meja, kita siapkan keperluannya. Sehingga setiap saat itu Nabi Tuhan lewat daerah kita, dia bisa istirahat dan nginep di situ." Suaminya setuju, dibuatkan dan diberikan kepada Elisa. Elisa sangat senang, ya, siapa yang gak senang dikasih fasilitas, saudaraku, senang. Kemudian Elisa tanya kepada pembantunya namanya Gehasi, "Coba tanya kepada ibu di rumah ini, tanya apa yang mereka perlukan yang bisa kami bantu." Gehasi tanya, ibu itu bilang, "Enggak, kami sudah cukup, semua sudah disiapkan, kami cukup kaya." Tapi kemudian Gehasi bilang sama Elisa, "Tapi saya tidak lihat mereka punya anak." Kemudian Elisa memanggil perempuan ini, dan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 14 sampai 17 Elisa bertanya begini. "Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua." Ayat 15, lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, jangan berdusta kepada hambamu ini." Ayat 17-nya, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Haleluya, saudaraku, setiap perbuatan baik ada berkat Tuhan. Yang kedua tadi, kalau seseorang berbuat baik seperti perempuan Sunem, maka Tuhan kasih keturunan. Yang ketiga, Tuhan akan cukupkan kebutuhan sehari-hari kita, ekonomi kita, keuangan kita, bahkan di masa yang sulit sekalipun. Di Alkitab dalam 1 Raja-Raja 17 ada satu cerita tentang janda di Sarfat, ya. Bagian kita sudah tahu di musim yang sulit 3,5 tahun tidak ada hujan, kekeringan, ya, Elia datang ke tempat itu dan ketemu janda ini, dan Elia minta roti, minta air yang hanya sebegitunya, dan perempuan katakan, "Hanya hari ini kami bisa makan, besok lusa kami akan mati." Tetapi mereka melakukan perbuatan baik. Mereka memberikan Elia makan minum lebih dahulu. Dan firman Tuhan katakan akibatnya berkat Tuhan pun turun. 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya.
Tuhan cukupkan kebutuhan sehari-hari selama 3 tahun lebih. Masa sulit, masa kekurangan, kiri rebah, kanan rebah, tapi orang yang berbuat baik diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang keempat, ya, orang yang perbuatannya baik maka rumah tangganya akan diselamatkan dari kehancuran, dari bahaya kehancuran. Cerita ini diambil dari 1 Samuel pasal 25. Diceritakan ada seorang kaya, ya, tetapi bebal. Namanya Nabal dan istrinya namanya Abigail. Nah, satu kali dalam cerita ini, ya, Daud dengan tentara-tentaranya bertinggal di pegunungan dekat kampungnya Nabal ini. Dan waktu itu musim menggunting bulu domba, dan pada waktu orang keluar masuk ke arah padang membawa domba-domba untuk digunting, Daud dan pasukannya menjagai mereka dari perampok-perampok, dari orang-orang yang berniat jahat, ya. Sampai satu kali Daud kemudian bilang sama pembantunya, tolong turun ke kampung, ke rumah orang kaya itu, tolong minta makanan, minuman, dan apa yang bisa diberikan kepada kita sebelum kita meninggalkan daerah sini, ya kan? Maka diutus utusan ke Nabal. Nah, utusan itu baik-baik datang kepada Nabal. Kami sudah berkemah di atas gunung-gunung itu dan menjaga domba-domba Tuhan selama ini. Dan pimpinan kami namanya Daud minta tolong supaya Bapak bisa memberikan makanan, bekal untuk kami meneruskan perjalanan. Nabal dengan sombong bilang, siapa sih Daud? Kita nggak kenal sama Daud. Ngapain ngasih-ngasih? Ngapain minta-minta? Ya kan? Apa hubungannya dengan kami? Pokoknya dihina. Ya, Daud dihina. Utusannya dihina, mereka pulang kasih kabar sama Daud. Waduh, Daud panas hati. Dia bilang, mari siap-siap kita serbu, ya. Dan besok di waktu yang sama tidak ada seorang pun laki-laki yang masih hidup di kampung itu, ya kan. Daud dengan 400 tentaranya siap menyerbu. Nah, ada seorang pegawai wanita yang mendengar itu kasih tahu kepada ibu rumah tangga yang namanya Abigail. Dia bilang begini. Tuhan bilang begini sama utusannya daripada Daud. Waduh, Abigail kemudian ambil tindakan. Dia kumpulkan pegawai wanitanya. Dia suruh potong domba sekian banyak. Dia bikin roti sekian banyak. Ya, dan bikin makanan sekian banyak, dan besok pagi-paginya dia bawa semua dengan kereta ke atas, dan di tengah jalan mereka ketemu dengan Daud yang sudah siap turun untuk membasmi kampung itu. Dan Abigail dengan rendah hati minta maaf, minta ampun untuk suaminya, untuk kesalahan kampungnya, untuk ketidaksopanan mereka, dan membawakan semua persembahan-persembahan yang bisa jadi bekal Daud dan tentara-tentaranya. Dan hati Daud luluh karena Abigail. Hati Daud luluh karena sikap dari seorang istri ini yang mau berbuat baik kepada dia, yang mau memberikan apa yang diperlukan Daud, sehingga Daud batal untuk menyerang kampung itu, ya. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku,
pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Haleluya. Keluarga yang akan binasa, keluarga yang akan berantakan karena perbuatan baik ibu rumah tangganya diselamatkan. Perbuatan baik mendatangkan berkat Tuhan. Yang kelima, perbuatan baik mendatangkan mukjizat. Ya, kita bisa mengalami mukjizat. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 42 ada cerita tentang seorang ibu lagi, ibu janda namanya Tabita atau juga dikenal dengan Dorcas. Kita baca aja ceritanya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali, apa saudaraku? Berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas sewaktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Haleluya. Saudaraku, perbuatan baik bisa mengundang mukjizat. Sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dorcas Tabita mungkin tidak tahu apa yang dia tabur. Dia akan tuai dan dia tidak lemah. Kita percaya setiap taburan itu akan tumbuh dan akan dituai. Yang keenam, orang yang berbuat baik akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dan niat-niat jahat. 1 Petrus 3 ayat 13 katakan begini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya, dia bilang siapakah yang mau berbuat jahat kepadamu kalau kalian senang berbuat baik. Saudaraku, orang yang berbuat baik, biarpun dia tinggal di dalam kampung di mana orang jahat ada di situ, tidak akan diganggu, tidak akan disakiti. Sebab perbuatan baik akan membuahkan perlindungan Tuhan. Haleluya. Yang ketujuh, orang yang berbuat baik akan diberkati dalam usahanya, pekerjaannya. Dia akan naik dan tidak turun. Dia akan jadi kepala bukan ekor. Dia akan berhasil dengan apa yang dia kerjakan. Efesus 6 ayat 5 sampai 8 saya mau baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Saudara-saudara yang menjadi hamba, turutlah perintah Tuhanmu yang di dunia ini. Lakukanlah itu dengan perasaan hormat dan patuh serta dengan sungguh-sungguh seolah-olah kalian lakukan kepada Kristus sendiri. Janganlah berlaku demikian hanya pada waktu kalian diawasi, hanya untuk mendapat pujian manusia. Tetapi hendaklah kalian melakukannya sebagai hamba Kristus yang sedang menuruti kemauan Allah dengan sepenuh hati. Ayat yang ketujuh,
Pekerjaan yang kalian lakukan sebagai hamba itu, hendaklah kalian kerjakan dengan hati yang gembira, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan manusia. Ayat 8, ingatlah bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, akan menerima balasannya dari Tuhan untuk hal-hal baik yang dilakukannya. Kalau saudara melakukan yang baik di kantormu, bukan karena mau menjilat, bukan karena ada bos, bukan karena mau dipuji, tapi engkau melakukan hal-hal yang baik, kerja yang baik dengan sungguh-sungguh, karena kita kerja buat Tuhan, Tuhan memberkati kita. Juga kepada bos-bos, kepada saudara-saudara, tuan-tuan, para pengusaha, Efesus 6 ayat 9 katakan begini, saudara-saudara yang menjadi tuan, hendaklah kalian bersikap begitu juga terhadap hamba-hambamu. Jangan lagi memakai ancaman-ancaman. Ingat bahwa kalian dan hamba-hambamu itu sama-sama mempunyai satu bos, satu majikan, yaitu Tuhan yang di surga yang tidak memandang muka. Puji Tuhan, semua berkat datang dari Tuhan. Yang kedelapan, saudaraku, setiap perbuatan baik akan memperoleh kasih karunia dan sukacita yang besar. Cerita dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5 adalah cerita tentang jemaat Makedonia. Saya baca dan saudara tangkap cerita ini. Saudara-saudara, kata Paulus, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Tuhan menganugerahkan kasih karunia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, ini jemaat lagi mengalami penderitaan dan pencobaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga memperoleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Pemberian adalah satu perbuatan baik. Bahkan jemaat Makedonia yang sangat miskin memberi lebih banyak dari apa artinya mereka merelakan untuk mengurangi keperluan mereka sendiri untuk memberi. Dan Tuhan melimpahkan mereka dengan kasih karunia dan sukacita. Yang kesembilan, perbuatan baik membangun dasar hidup ini untuk hidup yang akan datang. Hidup yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 17 dan sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19-nya, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat 19 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, dengan demikian mereka mengumpulkan harta yang menjadi modal yang baik untuk masa yang akan datang. Dan dengan itu mereka akan mendapat hidup yang kekal, yaitu hidup yang sejati. Perbuatan baik menjadi dasar
saudaraku, untuk modal, untuk kita juga memiliki hidup yang sempurna, yang sejati. Yang terakhir, yang ke-10, perbuatan baik saudara akan kita bawa ke sorga pada waktu kita meninggal. Wahyu 14 ayat 13 katakan begini. Dan aku mendengar dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Perhatikan, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku, kita selamat ya bukan karena kita berbuat baik. Kita selamat karena kasih karunia dan Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tetapi perbuatan baik orang-orang yang diselamatkan Tuhan itu menjadi modal, menjadi sesuatu yang kita akan bawa pada waktu kita ketemu Tuhan. Saya akan akhiri dengan satu pernyataan ya. Saudara nanti ikuti sama-sama ya. Di depan mungkin ada ya. Ikutin. Kita berbuat baik bukan supaya memperoleh keselamatan. Tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita wajib berbuat baik. Sekali lagi, kita berbuat baik bukan supaya memperoleh keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita wajib berbuat baik. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri. Para pemain musik silakan ke depan. Kita akan masuk di dalam perjamuan Esa yang kudus. Sekali lagi kita katakan tema kita. Hei jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah, berkat Tuhan turun. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya berkat Tuhan turun pada hari ini ya. Janganlah saudara jemu berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai. Siapkan perjamuan kudus saudara, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Para singer akan menyanyikan lagu Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Yesus, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Biar musik mengalun perlahan, kita tundukkan kepala. Saya sebagai gembala saudara di awal bulan September ini meminta maaf kepada saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun saudara berada. Saya minta maaf kalau
ada perbuatan kami, perkataan kami, sikap kami di masa COVID-19 ini yang tidak berkenan kepada saudara. Maukah saudara memaafkan saya, Meli, dan keluarga, dan pastori? Puji Tuhan, saudara juga harus saling memaafkan sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita percaya kasih Allah besar bagi kita semua. Singer akan menyanyikan satu kali lagi, saudara berdoa, memohon ampun kepada Tuhan, dan lepaskanlah maaf saudara. Satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih Yesus, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Di tangan saudara ada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena salah dan dosa kita, supaya kita jangan terpecah-pecah lagi, tapi menjadi satu di dalam Kristus. Firman-Nya berkata, saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, mari pecah-pecahkan rotimu, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita makan dengan iman tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus, bilur Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Saudara yang sakit dengan iman percaya, bilur dan darah Tuhan menyembuhkanmu. Sakit jasmani maupun sakit rohani. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, firman-Nya berkata, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Kita semua berterima kasih. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Kemurahan Tuhan bagi kita semua di awal bulan September ini.
Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau pada awal bulan ini kami kembali boleh beribadah kepadamu. Terima kasih buat pimpinanmu selama 8 bulan di tahun 2020 ini. Terima kasih buat penyertaanmu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan ketemu bulan. Kami katakan di bulan September ini adalah bulan yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat anak-anakmu yang telah membawa milik Tuhan. Terima kasih kepada anak-anakmu yang membawa persembahan-persembahannya. Baik untuk diakonia, baik janji-janji iman mereka, baik persembahan-persembahan tatangan mereka. Hamba berdoa memohonkan berkat yang khusus kepada setiap jemaat Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, bukakanlah tingkap-tingkap langit. Turunkanlah berkat dari sorga. Bahkan di masa yang sulit saat ini, di masa resesi ekonomi sekalipun, kami percaya anak-anak-Mu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah usaha mata pencarian mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka, kantor-kantor, tempat di mana mereka bekerja diberkati dan tetap bisa bertahan di masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan menyertai setiap keluarga anak-anak-Mu dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari COVID-19, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, niat hati orang jahat. Tuhan memberkati dengan damai dan sukacita dan kerukunan dalam rumah tangga. Anak-anak mereka dimanapun mereka berada, baik dalam kota ini, di luar kota, di luar negeri, ada dalam perlindungan dan penyertaan dan penjagaan Tuhan, supaya mereka selalu mencari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kepada kami pundi-pundi yang tidak berlobang, sehingga berkat Tuhan dapat kami nikmati, bahkan kami boleh memberkati mereka yang berkekurangan. Tuhan, ajar kami mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Ajar kami berterima kasih buat segala berkat dan kemurahan Tuhan. Ajar kami mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa, kemurahan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Turunlah berkat Tuhan secara berkelimpahan. Turunlah berkat Tuhan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Terima kasih, memberkati juga seluruh pelayan-pelayan yang telah melayani, baik hari ini, baik dimanapun, di ibadah-ibadah yang Tuhan masih berikan kesempatan. Baik para singer WL, para pemain musik, dan juga multimedia sound dan juga semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya berkat yang khusus Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih. Mari saudara angkat hati kita dan kita akan tutup. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
haleluya, haleluya. Angkat tangan iman saudara untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, di layar saudara ada nomor-nomor untuk perpuluhan persembahan saudara, dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kita semua. Bulan September ini Jakarta masih di PSBB, jadi kita masih beribadah lewat live streaming, berdoa supaya COVID-19 cepat berlalu. Ya, saudaraku, tetaplah setia, tetaplah semangat, jaga kesehatan saudara. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan selalu hati-hati menjaga jarak. Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Silakan duduk bersaat teduh. Haleluya.